Kenapa sih kita apa pentingnya perkembangan kognitif pada anak ya? Jadi yang dimaksud dengan perkembangan kognitif itu mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir, kemampuan untuk memberikan alasan, kemudian perubahan dalam berpikiran, kecerdasan bahasa anak. Terus proses perkembangan kognitif membuat anak mampu mengingat, membayangkan bagaimana cara memecahkan masalah, menyusun strategi kreatif, atau menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna atau meaningful gitu ya. Jadi kalau dulu yang kemarin, kalau teman-teman ingat, kalau intelijensi intelektual itu kaitannya dengan perkembangan mental. Kalau kognitif berkaitan dengan perkembangan berpikir gitu ya, dan kemampuan untuk memberikan argumentasi. Nah, jadi kaitan, tapi nanti intelijensi itu juga berkaitan dengan kognitif. Makanya ada ahli yang menyebut kognitif itu ya sama aja gitu kan, atau intelijensi itu mirip lah, penggunaan bahasanya aja atau katanya aja dalam kalimat yang kadang-kadang berubah. Nah, mata kuliah kita kan metode pengembangan intelektual dan perilaku. Nah, di sini bagaimana sih intelijensi itu, intelektualitas itu berpengaruh pada perilaku seseorang gitu, atau gimana sih kalau orang yang gampang gini, kalau anak yang pintar tuh perilakunya kayak gimana sih, kayak misalnya gitu ya, kalau anak yang nggak pintar tuh secara perilaku gimana sih, itu gara-gara apa sih sampai akhirnya kok ada orang yang mau ngambil keputusan berpikirnya lama banget. Oh, ternyata ada hubungan atau ada pengaruh antara intelektualitas dengan perkembangan perilaku gitu ya. Kalau menurut Malthus ya dalam Sugiono, jadi yang disebut dengan perkembangan kognitif sebagai kapasitas untuk tumbuh, menyampaikan dan menghargai maksud dalam penggunaan beberapa sistem simbol yang secara kebetulan ditonjolkan dalam satu bentuk setting. Sistem simbol ini meliputi kata, gambar, isyarat, dan angka. Jadi kalau misalnya yang ada di otak kita itu apa sih? Yang ada di otak kita adalah berupa kode-kode, berupa kata, gambar, jadi simbol gitu ya. Jadi itu yang ada di otak kita, nanti yang ditransfer. Misalnya teman-teman ngelihat bangku itu udah ada kodenya, udah ada simbolnya di otak kita tuh, sehingga ketika kita mikir itu benda apa, nah itu di recall dari long term memory atau sensory memori jangka panjang ditarik ke memori jangka pendek gitu ya. Jadi perkembangan kognitif adalah kapasitas untuk tumbuh, menyampaikan dan menghargai maksud dalam penggunaan beberapa sistem simbolik. Oke. Nah, sekarang yang tadi saya bilang, kita kan belajar mengenai metode pengembangan intelektualitas dan perilaku. Artinya antara intelektualitas dan perilaku itu ada hubungan. Nah, kalau kaitan dengan ini yang seperti pernah disampaikan bahwa biasa itu bilang kalau anak yang intelijensinya tinggi atau kognitifnya baik atau di atas rata-rata gitu ya, itu biasa kemampuan bahasanya baik. Itu kan hubungan antara bagaimana kognitif itu mempengaruhi kemampuan bahasa. Kalau orang-orang yang kecenderungannya cerdas, sebenarnya kan ngomongnya itu banyak gitu ya, banyak hal yang bisa dia sampaikan dengan berbagai kalimat gitu ya, tapi dengan maksud yang sama. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang menurut Purwanto nih, tahunnya kelamaan. Kemampuan untuk mengatasi masalah, itu anak mampu memecahkan masalah baru yang lebih tinggi daripada tingkat kemampuannya. Jadi salah satu ciri dari anak yang punya intelijensi tinggi itu adalah kemampuan mengatasi masalah. Kadang-kadang kan gini, ada anak yang bedanya belajar, anak yang cerdas sama anak yang rajin atau kadang-kadang kan pintar ya. Apa sih? Kayak belajar deh gini, kalau anak yang rajin, kalau kita ulangan itu kita hanya memberikan soal-soal atau materi yang pernah kita ajarkan. Kita tidak akan mungkin memberikan materi di luar apa yang sudah kita ajarkan gitu ya. Nah, buat anak-anak yang pintar yang rajin mengulang, itu menjadi hal yang bisa dia selesaikan. Tapi kadang-kadang banyak kalau dalam kehidupan nyata itu yang kita tidak temui
atau kita tidak pelajari dalam kelas gitu ya. Nah, buat anak-anak yang cenderung tingkat kreativitasnya kurang, intelijensinya kurang, ketika menghadapi masalah baru karena dia tidak pernah ngalamin, dia bingung gitu ya. Tapi berbeda dengan anak-anak yang cerdas atau intelijensinya tinggi, itu biasanya dia bisa menemukan ide, atau secara kreatif dia bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Nah, itu salah satu yang menunjukkan bahwa anak itu memiliki intelijensi yang tinggi. Jadi salah satunya adalah kemampuan mengatasi masalah yang lebih tinggi dari tingkat kemampuannya gitu ya. Kalau di sini contoh anak yang TK biasanya hanya 10 sampai 20 sampai 15 keping gitu ya. Ini ada anak yang bisa sampai 20 sampai 25. Itu kan intelijensinya tinggi. Kemudian cenderung bisa perbuatannya itu gimana caranya tepat guna atau efektif, efisien. Kalau mau ngerjain PR nih misalnya ya, maunya harus gimana dulu, apa yang mau dikerjain dulu. Jadi dia bisa secara tepat, efektif, efisien dalam menyelesaikan sesuatu, biasanya gitu. Anak yang punya intelijensi tinggi. Kalau anak yang cenderung intelijensinya rendah, kadang-kadang dia bingung mau mulai dari mana, apa yang harus dikerjain dulu gitu kan. Nah itu. Oke, kemudian ciri perbuatan intelijen yang lain adalah anak yang masalah yang dihadapi harus mengandung kesulitan untuk satu tingkat di atasnya. Nah ini ya, salah satu contoh yang tadi di kelas B bilang dia agak tidak sependapat dengan yang ini ya, karena dia mempunyai contoh ada anak yang pintar dan lebih suka mengambil sesuatu yang susah dulu baru yang mudah, karena yang mudah itu membuat dia tidak ada tantangan. Betul. Nah itu kalau dari sisi efektif, efisien, dia akan memilih yang mudah ke yang susah. Tapi salah satu hal pembeda lain adalah ini biasanya anak-anak yang pintar itu cenderung harus menyelesaikan masalah yang mengandung tantangan atau kesulitan yang lebih tinggi. Jadi buat mereka itu inginnya bisa menyelesaikan satu masalah atau satu hal yang punya tantangan buat mereka gitu ya, bukan yang hanya bisa dikerjakan oleh semua orang gitu kan. Oke, terus kemudian dia itu cenderung dapat mengambil satu tindakan yang tidak bertentangan dengan apa yang tidak atau dilarang oleh masyarakat gitu ya. Misalnya kalau di sini ada anak yang lapar gitu kan, ini contohnya dia ingin makan tapi dia nggak ada makanan. Walaupun ada makanan yang tergeletak di meja temannya dan nggak ada temannya, dia tetap tidak mau ambil karena dia sudah paham terhadap baik buruk. Biasanya itu dia sudah paham tentang itu boleh atau tidak boleh gitu ya, sehingga anak-anak ini lebih cenderung untuk bisa mengambil keputusan untuk sebaiknya ngambil atau tidak gitu ya. Oke, kemudian kemampuan abstraksi didukung dalam mencari masalah. Nah, anak-anak yang punya intelijensi tinggi umumnya punya kemampuan visualisasi sama abstraksinya tuh baik gitu ya. Ya contohnya kalau visualisasi itu atau abstraksi itu adalah terkait dengan misalnya kalau kita main kayak di sini maze ya. Kadang-kadang kan misalnya kalau di kertas lembar itu guru-guru itu suka kasih maze itu, misalnya di sini tikus, di ujungnya ada roti dengan cara jalannya kemana. Atau kalau kemampuan abstraksi itu yang lain adalah misalnya menyusun puzzle. Anak-anak itu cenderung punya kemampuan lebih baik secara abstraksi. Nah kemudian yang terakhir adalah memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Jadi dia memiliki, bukan memerlukan, yang memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi.
ketika mengalami satu masalah, dia itu cenderung dapat mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan, yang sifatnya itu benar dan bermanfaat gitu ya. Jadi ketika kalau di sini dicontohkan, ketika Anda ada yang terlilis kena pisau, dia bukannya hanya teriak, tapi dia melakukan tindakan berupa memanggil ibunya atau meminta tolong sama orang gitu ya, supaya dia bisa tangannya itu diobati gitu ya. Oke, untuk sementara itu dulu.